Ibu mertua itu mogok makan selama 3 hari. Semua itu ia lakukan hanya demi memaksa putranya menceraikan sang menantu yang telah lancang melahirkan seorang anak perempuan. Rencananya berjalan persis seperti yang ia inginkan. Sang menantu menandatangani surat-surat cerai tanpa sedikit pun penyesalan dan pergi dalam diam. Namun, 3 hari kemudian, putranya dilucuti dari jabatannya sebagai kepala divisi dengan cara yang memalukan. Dan kehidupan mewah kelas atas yang telah dibangun dengan susah payah oleh sang ibu mertua mulai runtuh, layaknya sebuah rumah kartu. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Sebelum kisah ini dimulai, silakan duduk dengan nyaman dan bersiaplah untuk menyimak. Bunyi klik tetikus yang nyaring menggema di seluruh ruang kerja Direktur Utama Perusahaan Wijoyo Samudra Raya. Kirana Wijoyo menatap tajam pada tabel data yang terbuka di layar monitornya. Perhitungan volume pasokan rempah-rempah organik dari Lampung untuk bulan ini telah selesai, dan kuota untuk pasokan langsung hasil laut dari pesisir Makassar dan Ambon telah dipesan penuh. Dua arteri vital ini terikat erat pada rantai pasokan Divisi Pangan Korporasi Nusantara Maju Group. Di atas meja, teleponnya bergetar. Layar menampilkan nama suamiku, Kirana. Begitu ia menjawab, suara Bima Prakoso terdengar di seberang, penuh dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Bahkan napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Surat pengangkatannya sudah ditandatangani. Aku dipromosikan jadi kepala divisi. Selamat Pak Kepala Divisi. Kirana bersandar di kursinya, matanya tak lepas dari daftar harga pembelian grup, di mana perusahaannya memiliki keunggulan absolut. Semua orang di divisi kaget, kata mereka, karierku melesat paling cepat. Nanti malam, kita ke apartemen orang tua di Menteng ya, kita makan malam. Ibu mau mengadakan syukuran kecil untuk promosiku. Baik, aku akan berkemas sekarang dan segera berangkat. Apartemen mewah di Menteng itu hanya berjarak 10 menit jalan kaki dari tempat tinggal mereka. Ini adalah aturan tak tertulis yang ditetapkan oleh ibu mertuanya, Ibu Ratna Prakoso, bahkan sebelum pernikahan, dengan dalih agar lebih mudah untuk saling menjaga. Kirana memasukkan kode pada kunci digital, dan pintu pun terbuka. Di lorong sudah ada beberapa pasang sepatu. Di meja makan, piring-piring berisi hidangan pembuka telah tertata, dan di tengahnya, sebuah piring besar berisi gulai kepala ikan kakap merah yang megah menjadi primadona. Di kepala meja, Ibu Ratna duduk dengan angkuh. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan gamis mewah berwarna merah marun, yang biasanya hanya ia pakai untuk acara pengajian penting. Di sebelahnya, adik ipar Kirana, Dinda, sibuk dengan ponsel pintarnya. Selamat sore, Bu, sapa Kirana sambil sedikit menundukkan kepala. Ibu Ratna bahkan tidak memandangnya. Ia hanya mendengus singkat dengan angkuh. Pergi ke dapur, siapkan soto. Bima pasti sudah lapar. Kirana meletakkan tasnya di rak, mencuci tangan, dan berjalan ke dapur. Mengenakan sarung tangan silikon, ia mengangkat panci berisi soto Betawi yang masih mendidih dari atas kompor. Bima kita sekarang sudah jadi kepala divisi. Tadi di pengajian, ibu-ibu jamaah hampir pecah karena iri, ujar Ibu Ratna dengan suara keras, setelah menenggak segelas air dan meletakkannya kembali ke meja dengan bunyi dentuman. Mendapatkan posisi seperti itu di usia yang begitu muda. Itu semua karena Bima kita kerja banting tulang. Anaknya Bu Ririn saja, yang 3 tahun lebih tua, masih jadi manajer biasa. Itu semua karena ibu, setiap pengajian selalu mendoakan Bima, kata Bima dengan senyum berseri-seri, menarik kursi, duduk, dan menusuk sepotong daging ikan dengan garpunya. Kirana meletakkan mangkuk soto besar di tengah meja, mengambil sendok sayur, dan hal pertama yang ia lakukan adalah menuangkan soto kental itu ke mangkuk Ibu Ratna, lalu menyodorkannya ke arah sang mertua. Wanita tua itu mengambil sendok, mengaduk-aduk isi mangkuknya dengan jijik, dan mengerutkan kening. Tukang potong di pasar itu tangannya tidak becus. Lihat ini, potongan kentang dan dagingnya tidak beraturan. Ini apa-apaan? Seharian keluyuran entah kemana, badanmu jadi bau amis uang ikan. Mana bisa rumah jadi terurus? Bima sekarang sudah jadi pejabat. Orang-orang yang akan ditemuinya nanti semuanya orang penting, punya nama. Di depan umum, jangan sekali-kali kamu sebut-sebut soal kantor tengkulak ikanmu itu, jangan bikin malu keluarga Prakoso. Bu, tapi Kirana kan juga direktur utama. Dinda melepaskan pandangannya dari ponsel dan tersenyum sinis. Tapi jujur saja, apa gunanya warung kecilmu itu bagi Mas Bima dibandingkan dengan raksasa seperti Nusantara Maju Group? Tangan Kirana yang memegang sendok sayur membeku sejenak. Menatap daun bawang yang mengapung di mangkuknya, ia menjawab pelan, saya akan lebih berhati-hati Bu. Bima menyantap sesendok soto dan menoleh ke Kirana, berbicara dengan nada merendahkan layaknya seorang guru. Kirana, Ibu benar. Statusku sekarang berbeda.
Divisi pangan bisa mendapatkan begitu banyak kontrak jangka panjang dengan supermarket besar itu semua berkat aku yang memimpin negosiasinya secara pribadi. Manajemen menghargai kemampuanku, dan sekarang aku akan lebih sibuk. Kalau kamu merasa berat dengan urusan logistikmu itu, serahkan saja pekerjaanmu ke bawahan dan fokus urus rumah. Kirana menatapnya dalam diam. Di mata Bima terpancar kepuasan diri. Itu adalah tatapan seorang pria yang sepenuhnya mabuk oleh keagungan palsunya sendiri. Ia tidak tahu, atau mungkin, ia tidak mau memikirkannya. Bagaimana divisi pangan Nusantara Maju Group bisa mengalahkan semua pesaing dan merebut kontrak-kontrak sulit itu dari raksasa retail seperti Range Market dan Food Hall. Volume pasokan yang stabil dan harga beli eksklusif 5% di bawah harga pasar yang memungkinkan Bima melaporkan hasil kerjanya dengan kepala tegak di hadapan CEO adalah hasil dari Kirana yang terbang langsung ke Makassar. Dengan dukungan ayahnya, Suryo Wijoyo, ia secara pribadi mengunjungi para pemilik kapal nelayan dan petani rempah di Lampung, membujuk mereka untuk menandatangani kontrak. Dalam semua kontrak yang ia buat dengan Nusantara Maju Group, nama Bima tidak pernah tercantum. Bertindak sebagai kontraktor eksternal yang sederhana, ia diam-diam meletakkan mahkota dari semua pencapaian itu di atas kepala suaminya. Baiklah, Kirana mengalihkan pandangannya dan mengambil mangkuknya sendiri. 6 bulan kemudian, cahaya di kamar mandi terasa sangat menyilaukan. Kirana tak henti-hentinya menatap alat tes kehamilan plastik yang tergeletak di wastafel. 2 garis merah tegas itu tampak seperti sebuah keputusan, menandakan bahwa segala sesuatu dalam hidupnya akan segera berubah. Ia hamil. Ketika berita ini sampai ke apartemen di Menteng, sikap Ibu Ratna berubah 180 derajat. Dalam beberapa bulan berikutnya, sang ibu mertua menjadi tamu yang sering datang ke lobi kantor Wijoyo Samudra Raya. Ia tidak lagi mengeluh bahwa tempat itu berbau amis. Sebaliknya, ia datang membawa termos besar, dengan percaya diri menekan kode di pintu. Aduh, cucu pewaris keluarga Prakoso pasti sudah lapar. Ibu Ratna mendorong pintu kantor, meletakkan termos di meja kopi dengan bunyi keras, dan membuka tutupnya. Aroma kaldu ayam kampung yang panas dan gurih memenuhi ruangan. Bu, kenapa ibu repot-repot datang sendiri? Di lantai bawah banyak sekali restoran, kata Kirana sambil bangkit dari mejanya, menopang perutnya yang sudah mulai membuncit. Apa yang kamu katakan? Apa gunanya makanan beli itu? Ini semua demi darah daging kita, yang akan melanjutkan garis keturunan Prakoso. Ibu Ratna dengan paksa meletakkan sendok di tangan Kirana, tatapannya tak lepas dari perut menantunya dengan pandangan penuh harap. Ustadz di pengajian bilang, dari bentuk perutnya ini 100% pangeran, anak laki-laki. Tugas utamamu sekarang adalah melahirkan cucuku dengan selamat. Hentikan segera kerja lembur malam-malamu itu. Kirana menggenggam gagang sendok yang hangat, menundukkan kepala, dan menyeruput kaldu itu. Rasanya sangat panas. 7 tahun. Sejak masa pacaran di kampus hingga menikah, ia menyembunyikan kelihayan bisnisnya, bersikap diam dan sederhana, hanya agar bisa sesuai dengan standar keluarga yang terobsesi dengan status ini. Untuk menjaga harga diri suaminya, ia bahkan menyembunyikan fakta bahwa ia memegang kendali penuh atas rantai pasokan mereka. Sambil menahan cemoohan dari ibu mertuanya, ia tulus percaya bahwa jika ia cukup patuh dan setia, ketulusannya pada akhirnya akan dihargai. Melihat wajah ibu mertuanya yang melembut secara tidak biasa, Kirana dalam hati menghela napas lega. Ia merasa keluarga ini akhirnya menerimanya, bahwa wanita keras kepala ini akhirnya menyadari usahanya. Ia keliru menganggap kehangatan ini sebagai pengakuan atas dirinya sebagai menantu. Namun, ia tidak mengerti bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehangatan keluarga. Itu hanyalah sebuah transaksi sepihak yang dingin. Satu-satunya syarat mutlak dari transaksi itu adalah kelahiran seorang cucu laki-laki, pewaris nama keluarga Prakoso. Ruang VIP di sebuah klinik swasta elit di Jakarta. Udara dipenuhi bau antiseptik dan aroma samar darah yang asin. Kirana setengah berbaring di tempat tidur dengan sandaran yang ditinggikan. Wajahnya pucat seperti kapur, bibirnya tak berdarah. Dalam dekapannya, terbaring seorang bayi mungil yang terbungkus selimut. Bayi itu sangat kecil. Ia tertidur lelap, napasnya nyaris tak terdengar, pintu kamar terbuka. Ibu Ratna masuk dengan langkah mantap, membawa 1 set hadiah mewah berisi kaviar mahal dan vitamin. Ia bahkan tidak melirik Kirana yang kelelahan, melainkan langsung menuju tempat tidur dan menatap tajam pada bungkusan kain itu. Dengan gerakan cepat, ia menyingkap ujung selimut. 1 pandangan saja sudah cukup. Gerakan Ibu Ratna membeku. Ekspresi penuh penantian di wajahnya seketika berubah menjadi pucat pasi yang mengerikan. Otot-otot di pipinya sedikit berkedut. Kamar itu diliputi keheningan yang mematikan,
hanya dipecah oleh bunyi lemah monitor jantung. Bip, bip. Ibu Ratna perlahan-lahan menegakkan tubuhnya. Tatapannya menjadi sedingin es, seolah-olah ia sedang melihat sampah di jalan. Ia tidak bertanya, bagaimana perasaanmu? Atau bagaimana proses persalinannya? Tidak sepatah kata pun. Dengan bibir terkatup rapat, ia membanting set hadiah yang tadinya ditujukan untuk ibu dari cucunya, sang pewaris ke atas meja di samping tempat tidur. Kemudian, tanpa mengeluarkan suara, ia berbalik dengan kasar dan, dengan suara hak sepatunya yang mengetuk lantai, ia keluar dari kamar dengan langkah berat dan marah, pintu terbanting dengan keras. Bima, yang selama ini berdiri di sudut ruangan tanpa berkata apa-apa, tersentak dan dengan tergesa-gesa berkata pada Kirana, "Aku akan mengecek ibu," lalu bergegas menyusulnya. Di kamar itu, tinggallah Kirana sendirian dengan putrinya di pelukan. Ia menunduk dan menatap jari-jari mungil sang bayi. Keringat dingin membasahi baju rumah sakit yang menempel di punggungnya, dan hawa dingin yang menusuk merambati hingga ke tulang-tulangnya. Baru setelah 40 menit, pintu terbuka dan Bima kembali. Ia menarik sebuah kursi dan duduk, menghindari tatapan mata Kirana. Sambil menggosok-gosok tangannya dengan gugup, ia merendahkan suaranya semaksimal mungkin, namun tetap tersirat nada jengkel dan keinginan untuk segera menyelesaikan konflik. "Ibu sedang sulit menerima ini. Kamu tahu sendiri, impian terbesarnya adalah menggendong cucu laki-laki. Jangan dimasukkan ke hati. Beri dia waktu, beberapa hari lagi juga dia akan tenang." Kirana dengan susah payah mengangkat kelopak matanya yang berat dan menatap pria yang telah ia cintai selama 7 tahun. Ia baru saja melewati rasa sakit yang luar biasa, berada di ambang hidup dan mati untuk melahirkan anak yang sehat untuknya. Dan hal pertama yang suaminya katakan saat kembali bukanlah kata-kata penghiburan atau kekhawatiran untuknya, melainkan permintaan untuk mengerti ibu mertua yang telah dengan kejam berpaling dari mereka hanya karena jenis kelamin anak mereka. Di suatu tempat di lubuk jiwanya, terdengar suara retakan pelan. Sesuatu telah patah. Rasa dingin itu perlahan namun pasti merayap di sepanjang tulang punggungnya. Rasa dingin itu akhirnya berubah menjadi bilah es pada hari ketiga setelah persalinan. Kirana masih terbaring dengan infus saat Bima masuk ke kamar. Penampilannya jauh lebih buruk dari kemarin. Matanya merah karena kurang tidur. Dasi di lehernya miring. Ia menjatuhkan diri ke sofa dan mengacak-acak rambutnya dengan gugup. "Ada apa?" tanya Kirana dengan tenang. "Ibu mogok makan." Suara Bima terdengar sangat lelah dan penuh celaan. Sejak kemarin, tidak ada sebutir nasi pun yang masuk ke mulutnya, air pun tidak diminum. Dia membalikkan nampan makanan, berlutut di depan sajadah, dan bilang tidak akan bangkit sampai mati. "Bahkan Ustadz langganan ibu meneleponku." Napas Kirana tercekat, dan apa yang dia inginkan? Dia terus mengulang-ulang. Bima ragu-ragu, menyembunyikan pandangannya dan menatap lantai. Berdoa agar Tuhan mengirimkan putra bagi keluarga Prakoso, seorang pewaris, dan agar Tuhan membebaskan kita dari menantu yang tidak berguna. Kamar itu begitu sunyi, hingga suara tetesan infus yang jatuh ke selang bisa terdengar. Kirana menatapnya, menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Ia menunggu kata-kata seperti, "Ibuku sudah keterlaluan," atau "Aku akan pergi dan menghentikan kegilaan ini. Aku cukup memilikimu dan putri kita." Namun, kata-kata itu tidak pernah datang. Bima hanya duduk di sofa dan mendesah berat, seolah-olah dialah korban yang paling utama dan paling malang di dunia ini. Ia bolak-balik antara rumah sakit dan apartemen di Menteng, setiap hari semakin jengkel, tak berdaya di bawah tekanan pemerasan ibunya. Namun, tak sekalipun ia berpikir untuk membela istrinya. Pada hari kelima setelah persalinan, Bima datang lagi ke kamar. Ia tidak mendekati tempat tidur, melainkan berhenti di dekat jendela, membelakangi cahaya. "Kemarin ibu pingsan." Suaranya serak, di dalamnya terdengar keputusasaan yang hampir fatal. Kirana dengan hati-hati memindahkan putrinya ke boks bayi, mengangkat kepala, dan menatapnya. Bima berpaling, tak kunjung menatap matanya, dan sambil memandang entah kemana di ujung selimut, ia berkata, "Dokter bilang, kalau ibu terus tidak makan, nyawanya akan dalam bahaya." "Kirana, ibu bilang kalau aku tidak menandatangani surat cerai, dia akan mogok makan sampai mati." Ia terdiam sejenak, maju beberapa langkah, dan berbicara dengan sangat pelan, dengan nada yang nyaris memohon. "Kirana, mungkin kamu bisa menandatangani surat persetujuannya? Ini hanya formalitas. Kita urus semuanya di notaris dengan cepat. Nanti kalau ibu sudah tenang dan pulih, kita bisa rujuk kembali. Tolong, bantu aku sekali ini saja. Aku benar-benar bisa gila sekarang." Pupil mata Kirana sedikit menyempit. Ia hanya menatapnya dalam diam, pada wajah yang sudah sangat dikenalnya ini, pada bahunya yang tertunduk pengecut, dan pandangannya yang gelisah.
Pria yang telah ia kenal selama 7 tahun itu tidak memiliki sisa sedikit pun tanggung jawab sebagai suami, tidak ada segram pun insting pelindung sebagai seorang ayah. Di kepalanya, tirani sang ibu adalah bencana alam yang tak mungkin dilawan, sementara perlawanan sang istri adalah kebodohan yang menentang takdir. Dan satu-satunya korban yang mampu meredakan amarah gunung berapi itu adalah istrinya sendiri. Ia bahkan tidak merasa bahwa tindakannya salah. Ia hanya ingin masalah ini selesai dengan diam-diam. 7 tahun ketulusannya dibalas dengan kalimat yang dilemparkan begitu saja, bantu aku sekali ini saja. Betapa lucunya. Baiklah. Kirana mengalihkan pandangannya dan menjawab dengan suara yang sangat datar, seolah sedang membahas cuaca. Pada hari kepulangannya, langit di atas Jakarta diselimuti awan kelabu yang tebal. Sambil menggendong putrinya, Kirana memasukkan kode di kunci digital apartemen di Menteng, terdengar bunyi bip yang akrab, dan pintu terbuka. Ia masuk, mengganti alas kakinya, dan melangkah ke ruang tamu, lalu langsung tertegun. Boks bayi yang sebelumnya berdiri di sudut ruangan telah lenyap tanpa jejak. Ia masuk ke kamar tidur dan membuka pintu lemari pakaian. Semua baju hamilnya, perlengkapan untuk rumah sakit, kosmetiknya semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah rak-rak kosong dan beberapa gantungan baju telanjang yang tergantung sepi. Ia pergi ke dapur dan membuka kulkas besar. Daging sapi, sayuran, produk khusus untuk ibu menyusui yang telah ia pesan sebelumnya melalui asistennya, semuanya hilang. Di dalam kulkas yang kosong, hanya ada beberapa kaleng bir favorit Bima, dan beberapa bungkus makanan ringan dari toko yang berjejer rapi. Adik iparnya telah membuang barang-barangnya seolah sedang menyingkirkan sampah. Di belakangnya terdengar suara pintu terbuka. Bima masuk, membawa sebuah map tipis berisi dokumen. Melihat Kirana di depan kulkas, ia sedikit tegang, tetapi langsung meletakkan map itu di atas meja makan. Karena kamu sudah keluar dari rumah sakit, ibu bilang kita harus selesaikan semuanya secepat mungkin. Bima berdeham, mencoba memberikan nada otoritas sebagai kepala keluarga. Kita tanda tangani kesepakatan damai di notaris dan ajukan permohonan cerai. Bawa anak itu. Keluarga Prakoso tidak butuh anak perempuan orang lain, sama seperti tidak butuhnya menantu yang tak berguna. Mengenai harta, apartemen ini dibeli ibu dengan KPR, jadi Kirana tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Ia mendekati meja, mengambil selembar kertas, dan membacanya sekilas. Itu adalah perjanjian pembagian harta dan penentuan hak asuh anak. Ia perlahan menarik kursi, duduk, dan membetulkan posisi putrinya yang tertidur, lalu mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia tidak menangis, tidak mengamuk, tidak berteriak, bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku? Ia hanya menggeser layar, membuka aplikasi arsip internal kontrak elektronik Nusantara Maju Group. Di layar, satu persatu dokumen yang dibuat atas nama perusahaan Wijoyo Samudra Raya bermunculan. Di bagian paling akhir setiap kontrak, di kolom perwakilan sah, selalu tertera nama, Kirana Wijoyo. Kontrak-kontrak ini mengendalikan lebih dari 60% rantai pasokan produk segar divisi pangan Nusantara Maju Group. Ini adalah kerajaan yang dibangun ayahnya, Suryo Wijoyo, dengan keringat dan darah selama 30 tahun, dan wilayah yang ia sendiri perluas selangkah demi selangkah. Sumber daya ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Bima Prakoso, apalagi dengan keluarga Prakoso. Ia akhirnya mengerti segalanya. Di hadapan orang-orang yang menghisapmu hingga kering lalu membuangmu seperti sepatu usang, air mata adalah hal yang paling tidak berguna di dunia. Kirana mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Bima, dari balik ponsel pintarnya. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas dan menusuk. Setiap kata jatuh seperti batu di atas lapisan es tipis. Jika aku tidak menandatangani dan ibumu melanjutkan mogok makannya, apakah kamu punya keberanian untuk membelaku dan menyuruhnya menghentikan pemerasan absurd ini? Bima kehilangan kata-kata. Bertemu dengan tatapan istrinya yang tenang seperti permukaan danau, ia tiba-tiba merasakan tusukan yang tak dapat dijelaskan di dadanya. Menghindari matanya, ia memasukkan tangan ke saku celana dan mendesah jengkel. Kirana, kenapa sih kamu keras kepala sekali? Ibu benar-benar tidak akan kuat, kamu tahu kan, dia punya hipertensi. Apa sesulit itu untuk mengalah demi aku? Apa kamu mau membuatnya mati agar kamu puas? Semuanya sudah jelas. Di dalam otak pria yang telah membusuk ini, keegoisan ibunya adalah bencana alam yang tak terhindarkan, sementara perlawanan istrinya adalah kejahatan terhadap alam. Kirana tidak akan membuang-buang waktunya sedetik pun lagi untuk pria ini. Tanpa ragu sedikit pun, ia membuka daftar kontaknya dan menelepon konsultan hukum utamanya. Pak Hermawan, ini saya. Siapkan dokumen untuk proses perceraian dan pembagian harta. Bangun benteng yang tak tertembus di sekitar perusahaan saya, semua saham dan aset saya.
Pastikan kita tidak memiliki titik singgung sedikit pun dengan pihak sana. Hak asuh anak sepenuhnya milik saya tunggu draftnya di email sebelum akhir jam kerja. Ia menutup telepon dan, sambil menatap Bima yang terpaku, ia berkata dengan sangat lembut, ambil KTP-mu, kita ke notaris sekarang. Di ruang tunggu kantor notaris di pusat kota Jakarta, suasananya ramai. Ibu Ratna telah tiba lebih dulu. Sekali lagi mengenakan gamis merah marunnya, ia duduk di kursi plastik, melipat tangan di dada dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Wajahnya menunjukkan kesombongan dan kecurigaan. Hari ini, ia bahkan memakai riasan tebal. Lipstik merah terangnya memberinya penampilan yang agresif. Ia menatap tajam ke arah pintu masuk. Sepertinya ia takut setengah mati Kirana akan berubah pikiran atau membuat keributan di lorong, menuntut uang pesangon jutaan rupiah. Ibu Ratna sudah menyiapkan pidato yang sempurna untuk mempermalukan perempuan tak tahu malu itu di depan umum jika ia berani menuntut sepeser pun. Namun, ketika Kirana mendorong pintu kaca, Ibu Ratna terdiam. Kirana mengenakan trench coat krem yang sempurna, rambutnya diikat rapi, dan di dadanya, dalam sebuah gendongan, putrinya tertidur pulas. Di wajahnya tidak ada sedikit pun kesedihan, kemarahan, atau rasa malu. Ia mendekati resepsionis dan mengeluarkan KTP dari tasnya. Bima yang berdiri di sebelahnya tampak kusut, dengan ekspresi bingung, seolah-olah tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah semuanya selesai, barang-barang lama yang tertinggal di apartemen bisa kalian bakar atau buang. Saya tidak peduli, kata Kirana tanpa melirik Ibu Ratna sedikit pun, sambil menyerahkan dokumennya kepada resepsionis. Resepsionis memeriksa dokumen dan mempersilakan mereka masuk ke dalam ruangan. Notaris membacakan syarat-syaratnya. Silakan tanda tangan di sini. Ibu Ratna melompat dan berdiri tepat di belakang Bima, seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Ia menatap lekat-lekat kertas itu, takut ada jebakan tersembunyi. Kirana mengambil pulpen. Tidak ada keraguan sedetik pun, tidak ada jeda sesaat pun. Ujung pulpen itu meluncur mulus di atas kertas, meninggalkan tanda tangannya. Prosesnya tidak lebih dari 5 detik. Semuanya terlalu bersih. Begitu bersihnya, hingga semua kutukan yang siap dilontarkan Ibu Ratna tersangkut di tenggorokannya. Dan di dalam jiwa Bima, perasaan kehilangan yang tidak menyenangkan mulai merayap. Ia tidak menuntut 1 rupiah pun untuk tunjangan dirinya. Dalam perjanjian itu tertulis dengan jelas bahwa ia sepenuhnya melepaskan segala klaim atas harta bersama mereka, termasuk apartemen. Apakah ia pergi dengan tangan kosong? Tidak. Apa yang ia bawa bersamanya adalah kerajaan bisnisnya yang raksasa. Dan apa yang ia buang hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan. Selesai, Kirana mengambil kembali KTP-nya dan memasukkannya ke dalam tas. Ia berbalik, membetulkan gendongannya agar tidak mengganggu kepala putrinya. Kau. Ibu Ratna, melihat wajahnya yang tenang, hampir meledak karena amarah, tetapi tidak ada yang bisa dicela. Jadi, ia hanya mendengus dengan jijik. Baguslah kamu tahu tempatmu, dan jangan berani-berani lagi memakai nama Bima kami untuk menjalankan penipuanmu. Sudut bibir Kirana sedikit terangkat. Itu adalah senyum dingin yang menakutkan, tanpa sedikit pun keceriaan. Merasa bahwa menjawabnya adalah di bawah martabatnya, ia berbalik dengan tajam dan meninggalkan kantor itu. Pintu otomatis terbuka. Sinar matahari musim gugur Jakarta dengan murah hati menyirami sosoknya. Angin sejuk bulan Oktober menerbangkan ujung trench coat-nya. Ia menghirup udara segar dalam-dalam. Seolah-olah semua kotoran yang menumpuk di dadanya telah bersih sepenuhnya. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Hanya perasaan kebebasan yang tajam dan jernih. Seperti perasaan yang muncul saat membuang daging busuk melalui operasi bedah. Pada hari yang sama, di kantor Wijoyo Samudra Raya di Jakarta, suasana di ruang rapat terasa dingin. Kirana duduk di kepala meja, menatap layar laptopnya. Di kedua sisinya, para manajer puncak duduk dengan wajah tegang. Mulai hari ini, kita membatalkan semua kontrak dan menghentikan semua proses kerja dengan divisi Pangan Nusantara Maju Group. Suara Kirana tanpa emosi, namun memancarkan kekuasaan mutlak. Direktur komersial tersentak dan berkata dengan terbata-bata, Ibu Kirana, volume pasokan ke Nusantara Maju Group adalah bagian besar dari pendapatan kita. Jika kita memutuskan kontrak secara sepihak seperti ini, dendanya akan. Sanksi denda kita bayar penuh. Departemen Hukum, urus semuanya secara resmi. Hitung sampai rupiah terakhir. Hubungi para pemilik kapal di Makassar dan petani di Lampung. Sampaikan perintah ini, semua volume yang sudah dialokasikan untuk Nusantara Maju Group segera alihkan ke Ranch Market dan Food Hall. Mereka sudah lama mengincar logistik eksklusif kita. Sampaikan pada mereka, pintu sudah terbuka.
Kirana menutup laptopnya dengan bunyi keras dan menatap tajam ke sekeliling ruang rapat. Jika besok pagi saya dengar orang dari Nusantara Maju Group bisa mengambil satu ikat kangkung atau satu ekor kakap dari kita, salahkan diri kalian sendiri. Laksanakan segera. Semua yang hadir terkejut, tetapi tidak ada yang berani membantah. Mereka tahu betul betapa kejamnya wanita muda ini saat menjadi pemimpin. Ketika para manajer puncak bubar, Kirana sendirian di ruang rapat yang kosong. Ia mengeluarkan teleponnya dan menekan nomor yang sudah sangat lama tidak ia hubungi. Belum sampai 2 dering, panggilan itu dijawab. Dari seberang terdengar suara deburan ombak yang menghantam karang dan deru pelabuhan ikan. Kirana, suara ayahnya, Suryo Wijoyo, terdengar berat dan dalam. Kirana berusaha tidak menangis, tetapi begitu mendengar kata itu, tenggorokannya tercekat. Keheningan menyelimuti panggilan itu. Seolah-olah hanya dari pergeseran intonasi saja, Suryo Wijoyo mengerti semua yang telah dialami putrinya. Aku sudah bercerai, katanya. Dan aku sudah memutus semua pasokan untuk Nusantara Maju Group. Di seberang, suara angin laut yang asin kembali terdengar. Suryo Wijoyo tidak bertanya mengapa ia melakukannya, tidak bertanya bagaimana bisa sampai seperti ini. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun celaan terhadap mantan kerabatnya. Dengan suara yang paling tenang dan paling dapat diandalkan di dunia, ia hanya mengatakan satu hal. Kamu sudah banyak menderita. Selesaikan urusanmu di Jakarta, bawa cucuku, dan pulanglah ke rumah. Ayah menunggumu di Makassar. Setelah menutup telepon, Kirana lama menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta dari jendela panorama. Arus mobil di bawah tak pernah berhenti. Kota itu masih sama megahnya. Di suatu tempat di kota ini, masih ada orang-orang yang naif berpikir bahwa dengan drama murahan mogok makan, mereka bisa menaklukkan dunia. Tetapi, domino pertama telah jatuh oleh jentikan jarinya. Ia tidak akan lagi diam-diam menopang atap yang runtuh di atas bahunya. Ia akan menghancurkan atap palsu itu berkeping-keping. Keesokan paginya, 08.30. Kantor Departemen Pengadaan Divisi Pangan Nusantara Maju Group. Telepon yang berdering tanpa henti menenggelamkan suara ketikan keyboard. Manajer bernama Budi menyambar gagang telepon dan tak sampai 5 detik, wajahnya pucat pasi. Sambil membungkuk ke udara, ia tergagap dengan suara gemetar, ya, akan kami periksa sekarang. Mohon maaf. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya. Melempar gagang telepon, Budi melompat dari kursinya dan, lupa mengetuk, menerobos masuk ke kantor Kepala Departemen Pengadaan. Pak Anto, bencana. Baru saja telepon dari Range Market. Mereka marah-marah. Kenapa surat jalan untuk hasil laut dari Ambon minggu ini belum ada? Truk-truk pendingin mereka sudah 3 jam menunggu di pelabuhan tanpa muatan. Sang kepala departemen, yang sedang menyeruput kopi instan dari gelas plastik, mengerutkan kening. Surat jalan seharusnya sudah datang kemarin sore dari Wijoyo Samudera Raya. Kenapa kamu belum cek? Saya sudah telepon, Budi menelan ludah. Kemarin malam saya telepon, pengacara mereka bicara omong kosong soal peninjauan ulang kontrak. Pagi ini, telepon mereka masuk ke mesin penjawab otomatis. Dan Budi menyodorkan selembar kertas yang baru saja keluar dari mesin faks ke hadapan atasannya. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kertas itu bergetar. Ini, baru saja masuk lewat faks. Pemberitahuan resmi dari Wijoyo Samudera Raya. Sang kepala departemen meletakkan gelasnya dan menatap tajam dokumen itu. Melihat judul yang dicetak tebal, ia membeku di kursinya. Di sana tertulis, pemberitahuan pemutusan kontrak sekara sepihak. Ini lelucon? Kepala departemen itu merebut kertas itu dan mulai membacanya dengan panik. Tidak ada masa transisi, tidak ada peluang untuk negosiasi. Di bagian bawah, tertera stempel merah PT Wijoyo Samudera Raya dan tanda tangan tegas Direktur Utama, Kirana Wijoyo. Alasan pemutusan kontrak hanya terdiri dari 2 kata yang membekukan, perubahan strategi. Mereka menguasai 60% dari seluruh pasokan segar kita. Kepala departemen itu melompat begitu cepat hingga kursinya terdorong ke belakang dengan bunyi berderit yang mengerikan. Segera telepon kantor mereka di Jakarta. Sambungkan aku dengan direktur komersial mereka. Sudah saya telepon. Suara Budi turun menjadi bisikan. Semua nomor kantor mereka di Jakarta tidak aktif. Saya berhasil menelepon nomor pribadi salah satu manajer mereka. Dia bilang seluruh staf kunci Wijoyo Samudera Raya kemarin malam dievakuasi mendadak ke kantor pusat di Makassar. Mereka menutup kantor di SCBD dalam 1 malam. Hawa dingin yang lengket merayap di punggung kepala departemen itu. Ini bukan sekadar masalah bisnis. Ini adalah serangan terarah ke titik terlemah, sebuah eksekusi yang direncanakan dengan matang. Ia menyambar telepon dan dengan panik menekan tombol interkom. Ini departemen pengadaan.
Segera sambungkan saya ke ruangan Bima Prakoso. Pada saat yang sama, Bima dengan langkah santai memasuki area untuk manajer puncak. Ia mengenakan setelan biru tua yang dijahit khusus, yang dipilih ibunya di Plaza Indonesia untuk merayakan promosinya. Mendorong pintu kantor barunya, ia dengan puas menghirup aroma kulit asli. Sambil duduk dengan santai di kursinya, ia menyalakan komputer, bersiap menikmati laporan kesuksesannya. Telepon kantor di mejanya berdering tajam. Bima mengangkat gagang telepon dan berbicara dengan nada malas seorang atasan. Dengan Bima. Pak Bima, kita bencana. Suara kepala departemen pengadaan menyerbu masuk ke telepon. Wijoyo Samudera Raya secara sepihak memutuskan kontrak, memutus semua pasokan. Telepon tidak berhenti berdering. Ranch Market dan Food Hall menuntut barang. Cek email Anda. Tangan Bima yang memegang telepon membeku di udara. Otaknya selama 2 detik pertama menolak untuk memproses informasi. Apa maksud Anda? Tanyanya secara mekanis. Apa yang mereka kirim? Pemutusan kontrak, penghentian total pasokan. Suara kepala pengadaan naik 1 oktav. Pak Bima, denda dari retail bertambah setiap menit. Saya sudah hubungi semua koneksi saya di Wijoyo Samudera Raya. Tidak ada yang mengangkat telepon. Anda kan yang secara pribadi mengurus kontrak-kontrak ini. Anda bisa langsung menghubungi dirutnya, Ibu Wijoyo. Napas Bima menjadi tidak teratur. Ia membanting telepon kantor, meraih ponselnya, dan dengan panik membuka kontak. Ia menemukan nomor yang disimpan sebagai istriku, ragu sejenak, lalu menekan tombol panggil. Dari speaker terdengar suara mekanis yang dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bima membeku. Ia mematikannya dan mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia membuka telegram dan mengirim pesan, tetapi di samping teks itu hanya ada 1 centang abu-abu, dan foto profilnya telah berubah menjadi gambar standar. Diblokir. Dasi itu tiba-tiba terasa seperti jerat bagi Bima. Ia dengan panik melonggarkan simpulnya dan membuka kancing atas kemejanya. Adegan di kantor notaris terlintas di benaknya. Kepergian Kirana yang tenang. Kalimatnya yang acuh tak acuh, pakaiannya bisa kalian bakar. Ia pikir Kirana hanya sedang marah. Akan tinggal di rumah ayahnya beberapa hari, ibunya akan tenang, dan ia akan kembali. Dalam mimpi terburuknya pun, ia tidak pernah membayangkan bahwa kalimat selesaikan semuanya berarti menarik tangga dari bawah kakinya. Bima menyambar kunci mobil dan, bahkan tanpa mematikan komputer, ia melesat keluar dari kantor. Memarkir mobilnya dengan lampu darurat menyala tepat di depan sebuah menara di SCBD tempat kantor Wijoyo Samudera Raya berada, ia bergegas masuk. Lift membawanya ke lantai 16. Keluar ke koridor, yang ia lihat hanyalah pintu kaca yang tertutup rapat. Huruf-huruf logam Wijoyo Samudera Raya telah dicopot, hanya menyisakan bekas debu. Di pintu, tergantung selembar kertas A4, ruangan ini disewakan. Bima menempelkan wajahnya ke kaca. Di dalam kosong. Tidak ada meja, tidak ada komputer, bahkan karpetnya pun sudah dilepas, hanya ada beberapa kardus kosong di sudut. Ia mundur, merasa kakinya melemah. Dan saat itu teleponnya berdering, nomor internal perusahaan. Itu Rani, teman Kirana sejak kuliah dan salah satu dari sedikit orang di Nusantara Maju Group yang tahu seluk-beluk rantai pasokan mereka. Pak Bima, saya dengar Anda ke SCBD. Suara Rani sangat datar, tanpa sedikit pun rasa hormat kepada atasannya. Rani, kamu di mana? Kamu tahu nomor baru Kirana? Berikan padaku sekarang. Teriak Bima dengan suara serak, berpegangan padanya seperti pada sedotan terakhir. Saya di kedai kopi di lantai dasar gedung kita. Kembalilah. Baru saja ada email blast dari sekretariat CEO. Pukul 14.00 ada rapat darurat Dewan Direksi. Ketika Bima terhuyung-huyung masuk ke kedai kopi, kemeja di punggungnya basah kuyup oleh keringat. Kain mahal itu menempel di tubuhnya dengan tidak nyaman. Rani duduk di sebuah meja dekat jendela. Di hadapannya ada segelas es kopi susu. Ia menatap Bima yang terengah-engah dan basah kuyup, yang ambruk di sofa di seberangnya. Nomornya, mana? Bima mengetuk-netukkan jarinya di meja dengan gugup. Rani menyeruput kopinya dan perlahan meletakkan gelasnya. Saya tidak tahu nomor barunya. Dan kalaupun saya tahu, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Rani, geram Bima, nyaris tidak bisa menahan diri. Ini bukan waktunya bercanda. Seluruh logistik kita hancur. Pengacara dari Ranch Market dan Food Hall Suyuso masih dendanya bisa menghancurkan divisi kita. Kamu kan teman baik Kirana. Bicaralah dengannya. Ini bisnis. Jangan campur adukan masalah pribadi. Rani menatap lama pada pria yang duduk di hadapannya. Mata merah, di sudut bibirnya ada buih putih. Kesombongannya kemarin telah lenyap. Masalah pribadi? Rani tersenyum sinis, tetapi tatapannya tetap sedingin es. Pak Prakoso,
Sampai hari ini Anda masih belum mengerti bagaimana Anda bisa duduk di kursi itu? Bima membeku. Apa maksudmu? Rani mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya dan melemparkannya ke meja di depan Bima. Ini adalah laporan-laporan kunci Anda, yang Anda serahkan ke manajemen selama 3 tahun terakhir. Lihat angkanya. Bima tidak menyentuh map itu, terus menatapnya dengan tajam. Setiap kali Anda naik ke lantai atas dengan kertas-kertas ini dan melapor, ini Anda yang berhasil mendapatkan produk pertanian 5% di bawah harga pasar. Ini adalah kemampuan negosiasi Anda yang memungkinkan kita memonopoli hasil laut terbaik dari Indonesia Timur. Suara Rani tidak keras, tetapi setiap kata menancap di kepala Bima seperti paku. Anda benar-benar berpikir para juragan kapal dan pemilik agrobisnis yang keras itu menandatangani kontrak hanya karena melihat lencana Nusantara Maju Group? Bibir Bima bergetar, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan suara. Mereka menandatanganinya karena mereka percaya pada nama Suryo Wijoyo. Karena Kirana setiap bulan terbang ke lokasi, duduk bersama mereka, dan membangun kepercayaan. Rani menyatukan tangannya. Semua kontrak emas yang jatuh ke tangan Anda adalah jalan yang telah Kirana bangun untuk Anda. Dia tidak hanya memberi Anda harga terendah. Perusahaannya juga menanggung semua kerugian dari kerusakan barang selama pengiriman. Dia memangkas margin Wijoyo Samudera Raya hingga nol, hanya agar angka di laporan Anda terlihat indah, agar Anda bisa menegakkan kepala di depan ibu Anda, agar jalan Anda ke puncak mulus. Bima bersandar di sofa dan tanpa sadar mulai menggaruk jahitan celananya dengan kuku. Anda selalu mengeluh betapa lelahnya Anda di jamuan makan malam bisnis dengan mitra, lanjut Rani, menatap lurus ke matanya. Tetapi orang-orang itu minum kopi dengan Anda dan menjabat tangan Anda hanya karena Kirana sudah menjamin kualitas pasokan yang sempurna sebelumnya. Mereka hanya berbasa-basi untuk menyanjung ego Anda. Seluruh gedung tinggi tempat Anda duduk dibangun di atas fondasi yang ditanam sendiri oleh Kirana Wijoyo, dan sekarang, dia hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Tapi dia kan istriku, suara Bima pecah. Terdengar nada yang hampir menyedihkan, keputusasaan yang lemah, kita kan keluarga, bagaimana bisa dia begitu kejam? Wajah Rani menunjukkan cibiran yang terang-terangan. Itu sampai kemarin, Anda lupa, dengan tangan siapa Anda menandatangani surat di notaris? Ketika ibu Anda mencekik Kirana dengan mogok makannya, apa Anda pernah membantah? Anda memperlakukan Kirana seperti barang sekali pakai, seperti inkubator yang gagal karena melahirkan anak perempuan. Sekarang, nikmati hasilnya. Rani berdiri dan merapikan lipatan roknya. Rapat jam 2 siang. CEO akan memimpinnya secara pribadi. Semoga berhasil, Pak Bima Prakoso. 14.000. Ruang konferensi pimpinan Puncak Nusantara Maju Group. Di sekeliling meja oval yang panjang, tidak ada tempat yang kosong. Udara begitu kental seolah bisa dipotong dengan pisau. Hanya terdengar dengungan pelan pendingin ruangan. Brak. Sebuah map tebal berisi dokumen menghantam tengah meja dengan keras. Kertas-kertas berhamburan ke segala arah. CEO berdiri di kepala meja, menopang tangannya di atas meja, urat-urat di lehernya menonjol. Ada yang bisa jelaskan padaku apa ini? Suara CEO itu rendah, hampir seperti desisan ular, tetapi lebih menakutkan dari teriakan manapun. Tidak ada yang berani membuka mulut. Pandangan semua orang secara refleks tertuju pada Bima, yang duduk di suatu tempat di tengah. Pandangan CEO mengikuti arah yang sama. Pak Prakoso, atau lebih tepatnya, staf biasa Prakoso, CEO itu tersenyum dingin. Laporan yang kemarin Anda letakkan di meja saya untuk merayakan pengangkatan Anda. Sangat indah ditulis, bahwa jaringan logistik untuk 3 tahun ke depan kokoh seperti batu karang. Tapi pagi ini, pengacara dari Range Market mengirimkan somasi ke email pribadi saya. Mereka menuntut denda 3 kali lipat atas kegagalan pasokan produk segar. Bima dengan susah payah berdiri. Kakinya gemetar begitu hebat hingga ia harus berpegangan pada tepi meja. Pak Direktur. Telah terjadi kesalahpahaman. Pimpinan Wijoyo Samudera Raya bertindak karena emosi. Beri saya sedikit waktu. Saya bersumpah. Saya akan memperbaiki semuanya. Memperbaiki? CEO mengambil gelas berisi air dari meja dan meletakkannya kembali dengan bunyi dentuman. Bagaimana caranya? Kamu bahkan tahu di jalan mana kantor mereka berada? Saya sudah menugaskan tim keamanan untuk memeriksa semuanya. Seluruh volume pasokan Wijoyo Samudera Raya telah dialihkan langsung ke Food Hall dan Grand Lucky. Proyek baru agribisnis yang hampir kita setujui, telah jatuh sepenuhnya ke tangan pesaing. Bima membuka dan menutup mulutnya seperti ikan. Tenggorokannya kering seolah menelan pasir.
Ia ingin mengatakan bahwa ini adalah balas dendam karena perceraian, tetapi ia sadar, jika ia mengatakannya di sini, ia hanya akan secara terbuka mengakui ketidakberdayaannya. Kamu koar-koar ke semua orang bahwa jaringan pemasok ini adalah koneksi pribadimu, CEO itu menegakkan tubuhnya, menatap Bima seolah-olah ia adalah komponen yang rusak dan tidak berguna. Ternyata, koneksi hebatmu hanya bertahan karena kamu menikah dengan putri pemiliknya. Dan sekarang kalian bercerai, dan Nusantara Maju Group harus ikut tenggelam bersamamu? Mendengar kata-kata itu, desahan kolektif yang pelan terdengar di seluruh ruangan. Tatapan yang diarahkan ke Bima berubah. Rasa iri dan kagum sebelumnya digantikan oleh penghinaan yang tak terselubung. Keputusan dari Departemen SDM sudah siap. CEO bahkan tidak memandangnya saat memberikan perintah kepada asistennya. Mulai hari ini, Prakoso dicopot dari jabatan kepala divisi. Pindahkan menjadi staf biasa. Cabut semua bonus dan tunjangan untuk tahun ini. Departemen Hukum akan menghitung jumlah kerugian dari denda retail, dan kita akan memotongnya dari gajinya sampai ia melunasi semuanya. Bima ambruk di kursinya. Telinganya berdengung seolah ada ribuan lebah di dalamnya. Jabatan yang ia perjuangkan selama 7 tahun. Status sosialnya, kebanggaan ibunya di depan teman-teman pengajiannya. Semuanya hancur menjadi debu hanya dalam 3 jam setelah ia kehilangan istrinya yang tidak berguna. Apartemen di Menteng dipenuhi cahaya matahari yang cerah. Ibu Ratna duduk di sofa, meletakkan Al-Quran di pangkuannya. Perutnya terasa sakit setelah mogok makan palsunya, tetapi hari ini ia merasa jauh lebih baik. Ia dalam suasana hati yang sangat baik. Menantu yang tidak berguna itu akhirnya enyah dari kehidupan mereka, tanpa mengambil sepeser pun dari anggaran keluarga Prakoso. Baru kemarin malam ia menelepon salah satu kenalannya di pengajian. Kenalannya itu punya keponakan, putri seorang pengusaha bahan bangunan, yang baru saja kembali dari London. Dan yang terpenting, seorang ahli astrologi kenalannya mengatakan bahwa menurut peta kelahiran gadis itu, ia ditakdirkan untuk melahirkan anak laki-laki. Begitu Bima mapan di posisi barunya sebagai kepala, ia akan segera mengatur pertemuan untuk mereka. Telepon di meja kecil bergetar. Putranya menelepon. Ibu Ratna tersenyum lebar saat mengangkat telepon. Bima, sayang, kamu sudah makan siang? Ibu hari ini membuat risoles favoritmu, jadi pulanglah lebih awal. Sebagai jawaban, hening. Hanya napas yang berat dan terputus-putus. Bima. Aku dipecat. Suara Bima serak seperti amplas. Senyum yang membeku di wajah Ibu Ratna mulai perlahan luntur, kepalanya pusing. Ia mencengkeram sofa kulit itu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu kan baru dipromosikan kemarin. Aku dicopot dari jabatan kepala, semua bonusku dicabut, dan aku dibebani utang perusahaan yang sangat besar karena gagalnya pasokan, kata Bima dengan nada monoton. Kirana memutuskan semua kontrak dengan perusahaan kita. Sekarang korporasi harus membayar denda yang sangat besar kepada retail. Aku sudah habis, Bu. Karierku hancur total. Ibu Ratna melompat begitu cepat hingga Al-Quran itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Ular itu, siapa dia sebenarnya? Dia mau menghancurkan keluarga kita, pekiknya dengan suara melengking, memecah kesunyian apartemen mewah itu. Dia pikir kalau bapaknya cuma pedagang ikan, dia bisa mempermainkan Nusantara Maju Group? Bima, jangan khawatir, ibu akan memberinya pelajaran. Akan ibu buat dia menari. Ia dengan gugup memutuskan panggilan dan dengan jari gemetar mencari nomor yang ia pikir tidak akan pernah ia hubungi lagi seumur hidupnya. Nada sambung berbunyi, panggilan diangkat. Kirana, dasar kau perempuan terkutuk. Teriak Ibu Ratna ke telepon, ludahnya menyembur. Apa yang kamu lakukan di belakang kami? Kenapa anakku dicopot dari jabatannya? Segera kembalikan semua kontrak itu, atau aku akan menuntutmu dan membuatmu melarat. Ibu Ratna. Terdengar suara pria yang dingin dan rasional di telepon. Ibu Ratna terdiam. Siapa kamu? Berikan teleponnya pada ular itu. Saya Hermawan, perwakilan sah dan pengacara Ibu Kirana Wijoyo. Suara pria itu tanpa emosi sedikitpun. Nomor Anda telah diblokir di semua perangkat pribadi klien saya. Pemutusan kontrak korporat adalah praktik komersial standar yang tidak ada hubungannya dengan urusan pribadi. Dan saya ingin memperingatkan Anda, jika Anda terus mengancam klien saya atau mencoba menghalangi kegiatan sah PT Wijoyo Samudera Raya, kami akan segera mengajukan gugatan untuk mendapatkan perintah penahanan dari pengadilan dan gugatan pencemaran nama baik. Percakapan ini direkam. Mohon jaga sikap Anda. Tut, tut, tut. Panggilan itu terputus. Ibu Ratna tetap berdiri di tengah ruang tamu dengan telepon tergenggam di tangannya, cahaya matahari menyilaukan matanya. Tiba-tiba perutnya melilit dengan kejang yang luar biasa. Ia memegangi perutnya dan jatuh tak berdaya ke karpet.
Beberapa hari kemudian, sebuah masjid besar di pusat Jakarta. Ibu Ratna mengenakan gamis merah marunnya, tetapi penampilannya sangat mengerikan dan kuyu. Bahkan lapisan tebal alas bedak tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia berjalan tergesa-gesa di belakang seorang ustadz sepuh, memohon sambil membungkuk hampir setengah badan. Ustadz, Ustadz kan kenal banyak orang penting, saya mohon, hubungi Bapak Suryo Wijoyo di Makassar. Tolong kami. Bima kami sedang hilaf saja. Suami istri bertengkar itu biasa, siapa yang tidak pernah? Kenapa harus membawa-bawa urusan bisnis? Kalau Pak Suryo mau mengangguk dan mengembalikan pasokan ke Nusantara Maju Group, Bima kami akan langsung dikembalikan ke jabatannya. Sang ustadz berhenti, berbalik ke arahnya, dan di matanya terbaca jarak yang jelas. Ibu Ratna, ia menggelengkan kepala dan mendesah. Bapak Suryo Wijoyo adalah tokoh besar di Indonesia Timur, bahkan anggota DPR pun harus membuat janji sebulan sebelumnya untuk bertemu dengannya. Bagaimana saya, seorang ustadz biasa, bisa menghubunginya? Lagi pula, urusan bisnis tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa doa. Ustadz itu mengangguk singkat dan berjalan pergi dengan cepat. Para jamaah wanita, yang sebelumnya akrab dengan Ibu Ratna, melihatnya dan seolah-olah serempak berpaling ke papan pengumuman, berbisik-bisik di antara mereka. Ibu Ratna berdiri terpaku, mencengkeram gagang tasnya begitu erat hingga seolah akan putus. Statusnya di komunitas sosial keagamaan ini semata-mata bergantung pada kartu nama putranya yang sukses. Sekarang kartu nama itu telah menjadi debu, orang-orang yang kemarin menjilatnya, kini menghindarinya seperti orang yang terkena penyakit kusta. Tidak, semua ini tidak mungkin runtuh begitu saja. Sekembalinya ke rumah, ia dengan kasar menarik Bima, yang duduk lesu di sofa, dan menyeretnya ke pintu keluar. Terbang ke Makassar sekarang juga. Ibu Ratna dengan paksa menyodorkan kunci dan dokumen ke tangannya. Matanya memerah. Pergi ke sana. Bersujud di kakinya, memohon padanya. Merangkak, cari alasan apapun, tapi dengan cara apapun kembalikan kontrak-kontrak itu. Kamu suaminya, ayah dari anaknya. Dia tidak mungkin sekejam itu. Bima menatap wajah ibunya yang kalap dan menutup matanya. Seperti boneka yang talinya telah dipotong, ia mengambil kunci itu. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini sia-sia. Tapi ia tidak punya jalan lain. Di dalam kabin penerbangan Jakarta-Makassar, Bima terus menatap keluar jendela. Hamparan daratan Indonesia yang luas dan keras di bawahnya terasa sama kosongnya dengan jiwanya. Pukul 16.00. Ia berdiri di depan kompleks logistik pendingin raksasa milik Wijoyo Samudra Raya di Makassar. Angin laut yang asin dan tajam menerpa wajahnya. Truk-truk besar terus-menerus masuk dan keluar gerbang. Para pekerja dengan jaket tebal meneriakkan sesuatu dengan logat lokal yang kental. Ini adalah dunia yang sama sekali asing baginya. Dunia yang dulu ia pandang rendah, menyebutnya kampungan dan mengerutkan hidung karena bau ikan. Tapi sekarang, ia bahkan tidak diizinkan masuk ke gerbang dunia ini. Petugas keamanan, setelah memeriksa daftar tamu, menggelengkan kepala. Ibu Kirana sudah memerintahkan, tanpa janji temu sebelumnya, orang luar dilarang keras masuk. Bima berdiri di tengah angin yang menusuk tulang selama lebih dari 2 jam. Setelan mahalnya basah oleh garam dan kusut, sepatunya kotor. Dengan jari-jari yang kaku, ia mengeluarkan telepon, berpegangan pada harapan terakhir, dan mengetik SMS. Kirana, aku berdiri di depan gerbang perusahaanmu. Aku mohon, izinkan aku bertemu denganmu sebentar saja. 10 menit, aku mohon. Semenit kemudian, teleponnya bergetar singkat. Di layar muncul balasan yang ringkas. Pemutusan perjanjian kemitraan adalah keputusan resmi badan hukum dan tidak terkait dengan keadaan pribadi. Jika ada klaim atau sengketa hukum, silakan hubungi melalui perwakilan sah. Upaya kontak pribadi lebih lanjut tidak pantas dilakukan. Gaya bahasa yang dingin dan formal. Tidak ada satu huruf pun, tidak ada satu titik pun yang menyisakan jejak kehangatan masa lalu. Bima menatap layar itu, dan matanya memerah. Angin sedingin es menusuk hingga ke tulang. Baru setelah sendirian di hadapan roda-roda raksasa kerajaan bisnis asing ini, ia akhirnya dengan menyakitkan menyadari kebenarannya. Kirana tidak pernah menjadi wanita lemah yang bergantung pada status keluarga Prakoso demi stabilitas. Ia sendiri adalah sebuah benteng yang tak tertembus. Selama 7 tahun, ia dengan sukarela menyembunyikan duri-durinya, melepaskan baju zirahnya, dan memaksakan diri masuk ke dalam bingkai sempit dan pengap sebagai menantu yang patuh, demi menjaga ego suaminya yang rapuh dan menyedihkan. Dan ia menganggap itu sebagai hal yang biasa. Mengira ia berdiri di puncak gunung, tanpa menyadari bahwa Kiranalah yang dengan tangannya sendiri, hingga telapaknya berdarah, menopangnya di sana.
Dan begitu Kirana melepaskan tangannya, ia jatuh terjerembab ke lumpur dan hancur berkeping-keping. 1 bulan kemudian, Jakarta. Bau kaporit dan obat-obatan melayang di udara pengap bangsal kelas 3 dengan 6 tempat tidur di sebuah rumah sakit umum pemerintah. Ibu Ratna terbaring di tempat tidur dekat jendela. Wajahnya menguning, tulang pipinya menonjol dengan menyakitkan. Penyiksaan jangka panjang terhadap tubuhnya sendiri demi mogok makan palsu telah menyebabkan tukak lambung yang parah dan anemia berat. Setelah beberapa kali pingsan, ambulans membawanya ke sini. Di masa ketika Bima bersinar di Nusantara Maju Group, ia hanya akan dirawat di klinik elit. Tapi sekarang, ia harus mendengarkan dengkuran pasien lain dan derit ranjang rumah sakit yang keras. Bima duduk di sebelahnya di kursi bundar, memegang setumpuk kwitansi pembayaran. Melihat jumlah di kwitansi itu, kerutan dalam terbentuk di antara alisnya. Di posisi barunya yang memalukan, ia hanya menerima gaji pokok, cicilan KPR apartemen mewah di Menteng, biaya pengobatan ibunya, dan denda perusahaan yang sangat besar yang dipotong dari gajinya. Beban ini perlahan tapi pasti mematahkan lehernya. Kemarin, ia membawa beberapa tas Hermes, yang dijaga ibunya seperti biji mata, dan jam tangan Rolexnya ke Pegadaian, menjualnya dengan harga murah. Bima. Dengan susah payah membuka bibirnya, Ibu Ratna berbisik. Air. Bima meletakkan kwitansi, menuangkan air hangat ke gelas plastik, dan mulai menyuapi ibunya dengan sendok teh, membasahi bibirnya. Ular betina itu. Bahkan sambil terengah-engah, Ibu Ratna tidak bisa menyembunyikan racun dalam tatapannya. Dia masih belum menelepon juga. Dia tidak tahan melihat keluarga Prakoso sejahtera. Perempuan tak tahu terima kasih. Tangan Bima dengan sendok membeku di udara. Ia menatap wajah ibunya yang sakit dan kering, yang masih dipenuhi kesombongan dan kehausan akan kontrol. Tiba-tiba, ia dilanda rasa jijik yang tak terlukiskan. Kelelahan yang luar biasa muncul dari dalam tulangnya. Bu, cukup, kata Bima dengan suara yang menakutkan tenangnya, meletakkan gelas di meja. Bukan Kirana yang menghancurkan keluarga kita. Ibu sendiri yang menghancurkannya dengan tangan ibu sendiri. Ibu Ratna membelalakan matanya, tidak mengerti apa yang ia katakan. Mogok makan ibu itu. Apa ibu benar-benar takut garis keturunan Prakoso akan putus? Bima merosot di kursinya dan menutupi wajahnya dengan tangan. Ibu hanya kecanduan kekuasaan atas orang lain. Ibu membenci Kirana karena dia lebih pintar dan lebih sukses dari putra ibu. Dan kelahiran anak perempuan menjadi alasan yang bagus untuk menunjukkan siapa penguasa di rumah. Saat ibu memerasnya dengan nyawa ibu, apa ibu pernah berpikir sejenak tentang apa yang akan terjadi padaku, pada keluarga kita, kau? Apa yang kau katakan? Ibu Ratna gemetar karena marah. Dan aku sama saja sepertimu, Bima tidak melepaskan tangannya dari wajahnya. Air mata merembes melalui jari-jarinya. Aku lebih buruk darimu. Aku tahu persis apa yang Kirana lakukan demi aku dan aku hanya menutup mata. Aku menghisapnya sampai kering, dan aku bahkan tidak punya keberanian untuk membelanya saat ibu menginjak-injaknya. Aku pikir jika aku bersembunyi di balik rok ibu dan memainkan peran sebagai anak yang baik, aku akan hidup nyaman selamanya. Ia menurunkan tangannya dan menatap langit-langit bangsal rumah sakit yang mengelupas. Bu, kita ini lintah. Kirana adalah donornya. Sekarang kita sudah menghisap semua darahnya. Donornya pergi, dan kita tinggal mati kelaparan. Itu saja. Ini akhir kita. Beberapa tahun kemudian, Makassar. Angin laut Oktober sudah membawa hawa dingin musim gugur yang sesungguhnya, tetapi di terminal pemuatan pelabuhan Wijoyo Samudera Raya, pekerjaan berlangsung dengan sibuk. Kirana, mengenakan mantel hitam yang stylish, berdiri di dekat sebuah kontainer pendingin raksasa dengan tablet di tangannya, dengan cermat memeriksa surat jalan untuk pengiriman partai ikan ke sebuah retail besar nasional. Rambutnya yang dipotong pendek diterpa angin, tetapi tatapannya yang jernih dan tajam tetap tak tergoyahkan. Setelah menyingkirkan beban busuk berupa keluarga Prakoso, bisnis Wijoyo Samudera Raya melesat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan membuang kompromi-kompromi palsu yang ia lakukan demi harga diri suaminya, Kirana membangun model bisnis yang sangat efisien dan tangguh. Berbekal kualitas premium dan cengkeraman baja, ia menandatangani kontrak dengan sindikat restoran terbesar dan jaringan retail nasional di Indonesia. Sekarang Kirana tidak perlu lagi menundukkan kepala di hadapan siapapun. Ia tidak perlu mendengarkan celaan tentang potongan sayuran yang salah di dalam soto atau ceramah tentang bagaimana perempuan tidak seharusnya berbisnis. Dari kejauhan, terdengar suara anak kecil yang riang dan nyaring. "Mama!" Kirana berbalik. Dengan latar belakang matahari terbenam yang menyala di ufuk timur, Suryo Wijoyo, yang mengenakan jaket tebal, berjalan santai di dermaga,
menggandeng tangan seorang gadis kecil dengan ransel kuning. Di tangan satunya, gadis kecil dengan rambut dikepang dua itu memegang sepotong kue terang bulan hangat jajanan tradisional yang setiap hari dibelikan kakeknya dalam perjalanan pulang dari taman kanak-kanak. "Hati-hati, jangan lari, nanti jatuh." Suryo Wijoyo tertawa ramah, melepaskan tangannya, dan dengan hangat memperhatikan cucunya, yang berlari terhuyung-huyung seperti pinguin kecil menuju ibunya. Kirana berjongkok dan menggendong putrinya. Anak itu memeluknya, pipinya yang berminyak menempel di lehernya, tertawa riang. "Baik-baik saja kan di sekolah hari ini?" Kirana menyeka minyak dari bibir putrinya. Suaranya terdengar penuh kelembutan tak terbatas. "Iya," kata kakek, "malam ini kita makan sop ikan kue segar buatan kakek," celoteh gadis kecil itu dengan gembira. Suryo Wijoyo mendekat, menatap kedua perempuan kesayangannya, dan dengan tangannya yang besar dan kapalan, menepuk bahu putrinya. "Anginnya dingin, kalian tidak kedinginan? Serahkan sisanya pada manajer. Ayo kita pulang, makan malam." "Iya, kami sudah selesai." Kirana berdiri dan menggenggam erat tangan kecil putrinya. Dua bayangan, satu besar dan satu kecil, berjalan di samping sang ayah menuju matahari terbenam yang menyala. Tidak jauh dari sana, ada rumah mereka yang hangat dan penuh cinta. Udara berbau laut dan kebebasan. Di sini tidak ada tekanan yang menyesakkan. Ini adalah dunia yang ia bangun dan lindungi dengan tangannya sendiri. Semua roda gigi sekarang berputar hanya untuknya. Dan panen yang ia kumpulkan adalah hasil yang pantas dan jujur. Ketika seseorang terlalu lama duduk di ruang bawah tanah yang gelap, ia bisa salah mengira seberkas cahaya tipis yang menembus celah sebagai matahari. Selama 7 tahun, Kirana menopang atap rumah orang lain yang runtuh di atas bahunya, dengan naif percaya bahwa jika ia berusaha sedikit lagi, hati sedingin es orang-orang itu akan luluh. Tetapi pada akhirnya ia mengerti, jika sebuah rumah telah membusuk hingga ke fondasinya, tidak perlu mencoba memasang penyangga. Cukup berbalik dan biarkan rumah itu runtuh. Orang-orang yang menganggap kesetiaan orang lain sebagai hal yang biasa, dan menganggap kesabaran sebagai tanda kelemahan, tidak akan pernah mengerti satu kebenaran sederhana. Orang yang melindungi mereka dari hujan deras menjadi basah bukan karena ia tidak punya payung sendiri, melainkan karena ia dengan sukarela memiringkan payung itu ke arah mereka. Dan ketika orang itu mengambil kembali payungnya dan pergi menuju langit yang cerah, mereka yang tertinggal hanya bisa menatap tak berdaya saat lumpur di bawah kaki mereka menarik mereka ke dalam rawa. Kepergian Kirana bukanlah sebuah pelarian yang menyedihkan. Itu adalah sebuah kembalinya kemenangan yang sempurna ke dunianya sendiri yang bersinar, di mana ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mengotorinya dengan lumpur.